Harga batu bara dunia kembali naik di perdagangan Rabu waktu setempat, melanjutkan rally selama 3 hari beruntun. Penguatan harga batu bara mendapat sentimen positif dari prospek permintaan listrik global di tengah ketidakpastian pasokan energi akibat perang Amerika dan Iran. Berdasarkan data perdagangan, harga batu bara Newcastle kontrak September 2026 naik 0,5 dolar Amerika ke level 134,75 dolar Amerika per ton. Dikutip dari Oil Price, batu bara masih menjadi sumber pembangkit listrik terbesar di dunia meskipun pemasangan turbin angin dan panel surya terus meningkat. Berbagai sumber, IDX Channel. Harga emas bertahan di dekat level tertinggi dalam 2 bulan, didukung kebijakan Departemen Keuangan Amerika mengumumkan langkah untuk menopang likuiditas pasar obligasi dengan penurunan imbal hasil obligasi Amerika dan pelemahan dolar Amerika. Mengutip Reuters, harga emas spot relatif stabil di 4.512,19 dolar Amerika per troy ounce. Sebelumnya harga emas sempat menyentuh level 4.525,79 per troy ounce, level tertinggi sejak 2 Juni 2026. Harga emas bahkan melonjak lebih dari 4% pada hari Rabu. Harga minyak dunia melanjutkan penguatan di Kamis pagi waktu Asia, didorong ketidakpastian geopolitik di Timur Tengah yang masih membayangi pasar. Investor terus mencermati perkembangan perang Amerika dan Iran serta nasib jalur pelayaran Selat Hormuz yang hingga kini belum kembali beroperasi normal. Merujuk Refinitiv pada pukul 9.20 waktu Indonesia Barat, harga minyak Brent di 92,04 dolar Amerika per barel, naik 0,46%. Minyak mentah WTI Amerika menguat ke 86,12 dolar Amerika per barel, naik 0,34%. Kenaikan tersebut memperpanjang tren positif minyak dalam sepekan terakhir, Brent naik lebih dari 3,4% dan WTI menguat 4%. Dan seperti apa update terkini pergerakan harga sejumlah komoditas yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami sampai dengan sore hari ini waktu Indonesia Barat. Dapat Anda saksikan grafis di layar televisi Anda pemirsa, di mana minyak WTI menguat di 0,87% di level 85,09 dolar Amerika per barrel. Nikel melemah di 0,81% di 16.964 dolar Amerika per metric ton. Emas menguat tipis di 0,02% di level 4.545 dolar Amerika per troy ounce. Sementara CPO menguat di 1,31% di 4.958 ringgit Malaysia per tonnya. Keinformasi emiten pemirsa, PT Harapan Duta Pertiwi Tbk atau HOPE, emiten manufaktur kendaraan dan peralatan khusus berpotensi mencatatkan pertumbuhan kinerja yang lebih kuat di 2026. Potensi pertumbuhan kinerja meningkat setelah anak usaha berhasil mengamankan 2 kontrak baru terkait proyek tambang nikel. Dikutip keterangan perseroan di Keterbukaan Informasi Bursa Efek Indonesia, Manajemen PT Harapan Duta Pertiwi Tbk atau dengan kode saham HOPE mengungkapkan 2 kontrak baru terkait proyek tambang nikel diperoleh melalui skema kerjasama operasi atau joint operation dengan perusahaan dalam negeri. Direktur Utama PT Harapan Duta Pertiwi Tbk, Kevin Jong mengatakan, kedua kontrak tersebut diperkirakan memberikan tambahan pendapatan sekitar 14 juta dolar Amerika Serikat. Perseroan berharap dengan asumsi kontrak berjalan sesuai rencana, kontribusi ini dapat menjadi katalis positif terhadap pendapatan dan kinerja operasional perseroan sepanjang tahun 2026. Kontrak tersebut mulai berlaku di tahun 2026 dan berpotensi berlanjut setiap tahun selama performa pekerjaan tetap berjalan baik. Tambahan kontrak ini menjadi angin segar bagi perseroan terutama di tengah meningkatnya aktivitas pertambangan nikel di Indonesia. Jika eksekusi proyek berjalan optimal, kontrak baru tersebut berpeluang memperkuat recurring revenue sekaligus meningkatkan visibilitas pertumbuhan perusahaan ke depan. Sebelumnya perseroan menggandeng Beijing Blue Horizon Intelligent Equipment Co. Ltd, perusahaan teknologi asal Cina yang bergerak di bidang peralatan pertambangan dan rekayasa kelautan berteknologi tinggi untuk masuk ke bisnis alat berat pertambangan.
Di selain di tahun 2026, perseroan juga mengumumkan langkah ekspansi besar melalui rencana akuisisi PT Tambang Meranti Mulia Sejahtera. Untuk mendanai aksi korporasi ini, perseroan akan menerbitkan reg issue dengan nilai nominal Rp266,29 miliar. Mulai penerbitan sekitar 2,13 miliar saham baru dengan harga Rp125 per saham. Dana hasil aksi tersebut akan digunakan untuk meningkatkan kepemilikan perseroan di TMMS dari 21,57% menjadi 99%, sehingga perseroan akan menjadi pengendali penuh. Nilai transaksi akuisisi ini diperkirakan di kisaran Rp257 miliar hingga Rp317 miliar. Berbagi sumber untuk ID Action. Dan secara teknikal di sepanjang perdagangan hari ini seiring juga dengan penguatan signifikan indeks harga saham gabungan dan juga berita aksi korporasi yang dinilai akan menguntungkan perseroan di sepanjang 2026 dari beberapa sisi terkait dengan kontrak baru ini. Langsung saja kita ke grafis yang pertama, pemirsa. Kita akan coba lihat pergerakan saham HUB di sepanjang perdagangan hari ini dan update jelang penutupan perdagangan di sesi kedua. Dapat Anda saksikan grafis di layar televisi Anda, pemirsa. Ditutup di perdagangan hari sebelumnya di level 250 pada pukul 9 pada pagi tadi, dibuka menguat di 252. Beberapa menit pasca pembukaan, laju penguatan terbatas ke 250 dan melesat ke level 272, pemirsa, di 11.15. Kemudian laju penguatan terbatas di penutupan sesi pertama pada siang tadi. Kemudian kembali melanjutkan penguatan ke level 270 di pembukaan sesi kedua. Dan di sepanjang perdagangan sesi kedua, laju penguatan signifikan untuk HOP masih terus berlanjut. Intraday tadi sempat ke 288 dan ini juga merupakan level intraday tertinggi paling tidak dalam 3 bulan terakhir, dan saat ini bergerak di level 282. Ini mengalami penguatan di 12,80%. Secara year to date kita akan coba lihat posisi dari saham HOP melanjutkan penguatan yang cukup signifikan. Dari data RTI secara year to date penguatannya sudah di atas 100%, tepatnya di 101,43%. Februari harganya masih di 354, April, Mei, dan Juni mengalami koreksi yang cukup dalam, bahkan ke intraday ke level terendahnya di level 100, pemirsa, di perdagangan Juni. Seiring pada waktu itu indeks harga saham gabungan juga mengalami koreksi yang cukup dalam. Kemudian memperbaiki posisi 17 Juli melesat ke 216. Saat ini di pembukaan sesi kedua siang tadi bergerak di level posisinya di 270, pemirsa, dan saat ini melesat di atas 12%, sudah diperdagangkan di 282, intraday di 288. Dari sisi valuasi dengan beberapa indikator yang ada, kita akan coba lihat dari posisi pairnya, minus di 19,13 kali, PSR di 3,96 kali, PBV-nya sudah jauh di atas 1 kali, tepatnya di 10,48 kali, dan PCFR di 26,05 kali. Kombinasi secara fundamental, teknikal, dan juga dari sisi valuasi, dan semoga bisa menjadi referensi untuk Anda, pemirsa ID Channel.